Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqq hamdi wa asyhadu an la ilaha illallah ahmaduhu wa ashkuruhu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan kita nikmat. Di antara nikmat yang ada, kita bersyukur bisa berada kembali dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita secara rutin. Yang pertama dari pembahasan Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Lalu setelah itu kita akan lanjutkan dengan pembahasan fikih ibadah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Baik, kali ini kita akan lihat pembahasan Riyadhus Shalihin kitab Al-Azkar, masih bab 249, zikir ketika menjelang tidur. Ya, zikir ketika menjelang tidur. Monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar bab 249, zikir ketika menjelang tidur. Doa menjelang tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Hadis nomor 1458. Wa an Huzaifah wa Abi Dzarin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala bismika Allahumma ahya wa amut. Rawahul Bukhari. Dari Huzaifah dan Abu Dzar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akan beranjak tidur beliau mengucapkan bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Hadis riwayat Bukhari. Baik, kita lihat dari Hudzaifah dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beranjak tidur, jadi beliau lakukan persiapan sebelum tidur, beliau ucapkan bismika, dengan namamu Allahumma ya Allah, ahya aku hidup, dan wa amut aku mati. Imam Nawawi katakan ada sini riwayat Bukhari, namun sejatinya ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Di Bukhari ada, Muslim juga ada. Namun Allah alam, kalau merujuk pada pernyataan Imam Nawawi, teks tadi bismika, cara bacanya ya, bismika Allahumma ahya wa amut, saya sendiri belum menemukan lafaz semacam ini di Bukhari. Maka di bawahnya ada beberapa lafaz nanti, doa sebelum tidur. Ini sebenarnya sudah kita bahas di edisi 34. Namun ada beberapa faedah ya dari kitab yang lain, nanti akan saya sebutkan. Saya ulang lagi beberapa lafal doa sebelum tidur. Ya, saya baca dulu beberapa lafal doa sebelum tidur. Lihat ya perbedaannya ya. Kalau di atas tadi bismika Allahumma ahya dulu ya, baru amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bisa dibaca langsung nyambung, bismika Allahumma, nggak dipisah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Lihat lafaz yang lainnya. Hadis Bukhari nomor 6312. Bismika amutu wa ahya. Tidak pakai Allahumma. Bismika amutu wa ahya. Lalu hadis Bukhari 6324. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Allahumma di tengah, namun amutu dulu baru ahya. Terus yang ketiga, hadis Bukhari 7395. Bismika namutu wa nahya.
pakai namutu wa nahya, bukan pakai amutu, namun namutu. Kalau namutu berarti dengan namamu kami mati dan kami hidup. Kalau tadi saya, aku, ya, ini pakai domir nahnu, bentuk plural. Terus di bawahnya lagi hadis Bukhari nomor 6314 6325, Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma di depan. Berikutnya lagi hadis Bukhari 7394, Allahumma bismika ahya wa amut. Berkebalikan seperti di atas ya, sebaliknya dari yang di atas. Terus yang terakhir hadis Muslim nomor 2711, Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Bismikanya disebut 2 kali. Berarti yang pakai bismika duluan, Allahumma di tengah, itu cuma pada lafaz kedua. Namun amutu dulu baru ahya. Amutu dulu baru ahya. Namun kalau pakai ahya dulu baru amut, ahya wa amut, itu di lafaz keberapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5 berarti. Tapi Allahumma di depan. Allahumma bismika ahya wa amut. Jenengan sendiri pakai apa? Bismika dulu apa Allahumma dulu? Bismika terus Allahumma. Ahya dulu apa amut? Ahya dulu. Oh berarti persis kayak gini berarti. Kayak Imam Nawawi. Bismika Allahumma ahya wa amut. Atau bismika diulang 2 kali? Sekali. Macam-macam. Nah enggak, biasanya di Jogja itu kompak gitu kalau di Jogja. Kayaknya TPA-nya 1 guru itu dulu. Nih, saya perhatikan di sini sama. Kalau di sini bacanya gini, di Gunung Kidul juga sama. Oh, ini berarti dari dulu ini 1 guru ini semuanya. Namun yang lafaz-lafaz yang ditemukan seperti ini. Ya, lafaz-lafaz yang ditemukan seperti yang saya sebutkan di sini. Nah, terus dibaca di bawahnya. Sekarang kita lihat faedah hadis. Faedah hadis yang pertama, dianjurkan membaca zikir di atas ketika akan beranjak tidur. Dianjurkan baca zikir di atas ketika akan beranjak tidur. Ya, ini mau tadi kata disebutkan dalam hadis, karena iza awa ila firashihi. Jika hendak berada di ranjangnya, itu dia akan tidur. Berarti dia sudah persiapan zikir dulu. Nah, terus yang kedua. Yang kedua, hadis di atas menunjukkan keutamaan berzikir ketika akan beranjak tidur. Nah, ini menunjukkan keutamaannya karena langsung diperintahkan oleh Nabi SAW atau jadi praktek dari Nabi SAW. Dan ingat, sunnah Nabi SAW berputar antara 1. Perkataan, 2. 1 perkataan qaul, 2 perbuatan fi'il, 3 takririyah penetapan, dan juga nanti ada tambahan lagi akhlak atau penampilan. Namun yang inti dulu yang kita bahas tentang sunnah Nabi SAW 3 ini, yaitu 1 ada perkataan di situ, 2 ada sunnah Nabi SAW berupa perbuatan, 3 berupa takririyah ketetapan. Misalnya berupa perkataan tadi Nabi SAW baca bacaan tadi berarti. Ketika beliau beranjak tidur baca bismika Allahumma ahya wa amut atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Nabi SAW baca ini. Berarti sisi perkataan.
contoh perbuatan. Nabi praktekkan sendiri berarti. Misalnya dari gerakan-gerakan sholat. Misalnya dipraktekkan oleh Utsman untuk wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini berarti contoh dengan fiil, contoh dengan perbuatan. Ada lagi takririyah, penetapan Nabi SAW setujui. Diceritakan dalam hadis bahwasanya para sahabat itu ketika masuk maghrib sudah masuk, maka mereka itu sudah berada di masjid rame-rame, sholat di tiang, menghadap tiang. Dan ceritakan apa yang mereka lakukan tadi, ini sholat qobliyah maghrib. Maka Anas ketika itu katakan, Rasulullah SAW tidak melarang kami dan tidak memerintahkan kepada kami. Berarti beliau menyetujui. Contoh lagi sunnah takririyah, seperti Nabi SAW membenarkan perkataan seorang budak. Dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, Muawiyah ketika itu punya masalah dengan budaknya, kemudian dia lapor pada Nabi SAW. Ketika lapor pada Nabi SAW, Nabi memberikan ujian dulu untuk budak wanita ini. Nabi tanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian budak ini jawab, "Fis sama." Di atas sana. Fi itu dalam bahasa Arab di sini bisa maknanya ala. As-sama maknanya langit atas. Berarti kalau kita artikan fi dengan ala berarti di atas langit sana. Fi juga bisa bermakna di. As-sama itu berarti al-ulu, tinggi. Maka kalau diartikan berarti Allah di ketinggian. Allah di ketinggian. Berarti dua makna kalau budak tadi maksudkan fis sama. Yang pertama maknanya adalah Allah di atas langit, bukan di dalam langit. Ya, jadi bukan di dalam makhluk, di luar. Bahkan lebih tinggi lagi daripada itu. Makna yang kedua, Allah di ketinggian. Fil ulu, di ketinggian sana. Nah, ketika dijawab seperti itu, Nabi SAW tanya lagi pada budak wanita ini. Terus, man ana, siapa saya? Anta Rasulullah SAW. Engkau adalah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW katakan kepada Muawiyah, "Wahai Muawiyah, atikha fa innaha mu'minah." Wahai Muawiyah, bebaskan budak wanita ini karena dia adalah wanita yang beriman. Merdeka dia. Merdeka di sini dinyatakan merdeka berarti jawabannya tadi tepat. Berarti apa yang ditanya tadi? Dia jawab Allah itu di atas sana, Allah itu di ketinggian sana. Benar jawabannya. Ditanya siapa? Yang nanya ini dia jawab Rasulullah SAW. Benar juga jawabannya. Maka itu tanda sebagai orang beriman. Persetujuan. Yang jawab siapa? Budak wanita. Namun Nabi SAW menyetujuinya di tempat. Maka sunnah Nabi SAW juga kadang berupa persetujuan. Kadang beliau membenarkan tadi jawaban, kadang beliau tidak larang, beliau tidak memerintahkan, namun biarkan para sahabat melakukannya seperti tadi sholat sunnah qobliyah maghrib. Ya, itu sunnah takririyah. Jadi ada 3 nanti. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW seputar 3 ini, Bapak Ibu para jamaah sekalian, lihat perkataan, perbuatan, persetujuan. Ya, perkataan, perbuatan, persetujuan. Perkataan beliau ucapkan langsung. Perbuatan beliau prakteknya seperti itu. Contoh lagi misalnya, para sahabat tuh lihat Nabi SAW kalau sholat itu jenggotnya itu naik turun. Bergerak naik turun, saking lebatnya. Berarti Nabi SAW berjenggot nggak? Berjenggot itu, saking lebatnya naik turun itu. Menunjukkan bahwasanya lahiriah beliau seperti itu. Ya, lahiriah beliau seperti itu. Contoh lagi lahiriah Nabi SAW, celananya itu di atas mata kaki. Sahabat tuh lihat gimana posisi sarung atau pakaian Nabi SAW di atas mata kaki. Ada yang setengah betis. Ya,
Ya, menunjukkan bahwasanya praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu pula. Dan para sahabat ingin praktekkan seperti tadi. Adapun hadis Abu Bakar As-Siddiq di mana Abu Bakar ketika itu sarungnya itu kadang turun, kadang di atas mata kaki. Ketika itu Nabi SAW ditanya oleh Abu Bakar, wahai Rasulullah, celana saya sering turun seperti ini. Apakah saya termasuk orang-orang yang sombong? Rasulullah SAW katakan, kamu bukan sombong. Karena memang dia tidak bisa menjaga celananya tadi. Ya, kadang turun ya, dikarenakan ya kondisi tubuhnya ya tidak terlalu gemuk, makanya pakai sarung ya atau pakai pakaian kadang turun tadi ya dari posisinya di atas mata kaki turun ke bawah, menunjukkan bahwasanya itu sesuatu yang jadi praktik Nabi SAW sendiri, juga beliau SAW setujui. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga, Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Allah yang hidupkan dan Allah yang mematikan, itu secara mutlak. Adapun dengan perantaran malaikat itu atas perintah Allah untuk cabut nyawa. Malaikat nanti akan meniupkan sangkakala yang mati jadi hidup lagi atas perintah Allah juga. Adapun misalnya Dajjal, itu cuma kemampuan sementara yang Allah berikan pada Dajjal untuk menghidupkan yang sudah mati atau yang mematikan orang yang hidup. Itu pada Dajjal nanti pada hari kiamat. Menjelang hari kiamat Dajjal muncul. Dajjal bisa melakukan kejadian-kejadian istimewa seperti tadi. Namun atas kuasa Allah juga untuk memberi ujian pada manusia. Terus yang keempat. Imam Nawawi menyebutkan bahwa disebutkan mati dalam doa menjelang tidur karena tidur mirip dengan mati, sebagaimana bangun tidur adalah keadaan di mana bangkit atau hidup lagi secara sempurna setelah mati sementara. Nah, taib diibaratkan dengan hidup, kami mati karena tidur itu mirip dengan mati, walaupun tidur itu mati sementara. Nah, bisa jadi ada yang matinya itu berlanjut. Bangkit, kalau kita hidup, ya, kami hidup, kami mati, atau kami mati, kami hidup. Dihidupkan sini maksudnya dibangkitkan dari tidurnya lagi, dibangunkan dengan sempurna, sehingga dia jalani aktivitas lagi seperti biasa. Dimisalkan seperti itu. Terus yang kelima. Dianjurkan berzikir sebelum tidur. Kata Al-Qadhi Iyad adalah agar menjadikan zikir kepada Allah sebagai akhir perkataan, sedangkan bangun tidur diawali dengan zikir agar awal pagi dimulai dengan kalimat thayyib, perkataan yang baik. Taib. Kita lihat awal kita tidur ditutup dengan zikir. Kata Al-Qadhi Iyad tujuannya sebagai akhir perkataan. Maka diharapkan di situ akhir hidup yang baik nantinya. Kalau itu seandainya dianggap selesai. Sedangkan seketika kita bangun dari tidur diperintahkan lagi zikir. Apa zikir bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Situ kalimatnya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ini dimulai dengan kalimat thayyib, kalamut thayyib, perkataan yang baik. Maka hidup kita yang bagus itu adalah ditutup dengan kalimat yang baik, dimulai dengan kalimat yang baik, atau dimulai dengan kalimat yang baik, ditutup dengan kalimat yang baik. Makanya ketika kita meninggal dunia dianjurkan lagi ditutup akhir hidup itu dengan kalimat tauhid. Makanya ada hadis yang menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilallah, maka dia masuk surga. Kemudian dianjurkan lagi untuk mentalkinkan, menuntun orang yang akan meninggal dunia supaya akhir hidupnya ditutup dengan kalimat la ilallah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Adapun hadis yang berbunyi iqra'u yasin ala mautakum,
Bacakanlah surat Yasin pada orang yang menjelang sakaratul maut di antara kalian. Hadisnya dhaif. Itu di antara hadis yang dhaif. Hadis yang sahih apa? Hadis ini bertentangan dengan hadis sahih, sehingga hadis ini para ulama katakan ini hadis mutharrib. Mutharrib itu menyelisih hadis yang lebih kuat. Hadis yang lebih kuat apa? Talkinkanlah orang yang mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Itu lebih sahih. Sedangkan tadi hadis yang katakan iqra'u yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin pada orang yang mati di antara kalian. Hadisnya dhaif. Walaupun dalam kitab-kitab mazhab dianjurkan seperti itu, namun yang sahih tidak mempraktekannya lebih afdal. Cukup dengan kalimat tauhid untuk ditalkinkan pada orang yang akan meninggal dunia. Terus yang keenam. Seorang muslim tidaklah mungkin lepas dari butuh pada Allah. Ia tidak bisa lepas dari pertolongan Allah walau sekejap mata. Maka seorang muslim butuh akan zikir ketika akan tidur, ketika bangun tidur, dan untuk urusan lainnya. Muslim butuh pada Allah setiap waktu, butuh pada pertolongan Allah setiap waktunya. Ketika ibadah dia butuh pada Allah. Ketika ingin jauhi maksiat dia juga butuh pada Allah. Ketika tadi dia akan tidur butuh pada Allah, bangun dari tidur butuh juga pada Allah, setiap keadaannya butuh pada Allah. Makanya kita juga ada bacaan zikir la haula wala quwata illa billah. La haula itu artinya tidak ada yang menghalangi dari maksiat kecuali Allah yang nolong. Wala quwata, tidak ada yang dorong untuk melakukan suatu ibadah atau ketaatan kecuali Allah yang menolongnya. Maka ada kalimat itu. Terus faedah berikutnya lagi. Yang ketujuh, jangan sampai tidur kita tidak diawali dengan zikir kepada Allah, karena berpaling dari zikir hanya mendatangkan kerugian. Terus dalam ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafikun ayat 9 disebutkan, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah kemarin sudah kita sebut juga. Kadang maknanya itu zikir itu sendiri, kadang maknanya itu sholat. Bisa jadi karena harta dan karena anak membuat kita lalai sholat. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang lalai dari zikir berarti faulaika humul khasirun. Mereka termasuk orang-orang merugi. Di sini ada kaidah bahasa faulaika, ulaika sudah menunjukkan plural, sudah menunjukkan jamak, diulang lagi dengan kalimat dengan kata hum di situ. Hum seakan-akan itu tambahan. Namun di sini punya maksud dari sisi bahasa, itu punya maksud benar-benar merugi, ada penekanan lagi. Jadi dia benar-benar merugi, karena apa? Berpaling dari zikir. Maka kalau makna secara umum berarti orang yang rugi itu ketika harta anak lalaikan dia dari mengingat Allah, termasuk harta dan anak lalaikan dia dari urusan akhirat. Di dalamnya situ ada menuntut ilmu. Kok gara-gara harta, gara-gara dunia, gara-gara pekerjaan, kok nggak pernah menimba ilmu agama sama sekali? 1 minggu 1 kali saja untuk hadir di majelis ilmu. Rugi dia di sini, termasuk orang-orang merugi. Berarti untuk selamat dari kerugian, jangan sampai harta, jangan sampai anak, jangan sampai urusan dunia lalaikan kita dari berzikir pada Allah. Nah, itu pembahasan dari Riyadhus Shalihin kitab Al-Azkar, masih seputar zikir ketika menjelang tidur.